Halo semuanya, untuk Bapak Ibu dosen dan teman-temanku sekalian dan semuanya yang melihat video ini. Pertama-tama mohon izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama panjang saya T. Ricardo, biasa dipanggil Ricardo atau Edo. Saya merupakan mahasiswa dari Unika Sugijo Pranoto. Saya merupakan angkatan dari 2020 dan di video kali ini merupakan video di mana saya akan memperjelaskan mengenai profil saya pribadi dan mengenai profil dari usaha yang saya jalani sekarang. Profil usaha Es Buah 4R ini merupakan usaha yang sudah berdiri semenjak tahun 2010 pada saat bulan puasa. Lalu bertepatan pada saya setelah lulus SMA pada tahun 2020, saya selaku anak kedua memegang penuh kendali dari usaha bisnis ini. Yang dapat dikatakan, saya sudah mengambil alih dari usaha ini semenjak tahun 2020 hingga saat ini. Lalu dari minuman saya sendiri ini, minuman Es Buah 4R ini memiliki beberapa varian. Yang pertama ada es koktail dan es bewah. Kedua komponen ini merupakan produk dari unggulan saya yang saya miliki. Lalu kendalanya adalah kalau es bewah ini merupakan buah yang musiman. Lalu yang ketiga ada es melon, yang keempat ada es cincau, yang kelima saya memiliki varian baru yaitu es kopi cincau. Lalu kemasannya sendiri saya sebelum akhir-akhir ini saya menggunakan kemasan plastik karena saya mengambil konsep dari es lilin yang saya perjualbelikan di lokasi tempat saya berjualan, mengikuti dengan segmen pasar yang memadai dan mengumpuli dalam minat minuman saya. Lalu mengenai kemasan botol ini sudah mulai ada ya setengah tahun mulai berjalan ini dengan kemasan 250 ml yang pastinya juga saya jualkan secara beku, atau saya memang mengkonsep minuman ini sebagaimana kita mengkonsumsi sebuah minuman yang bisa segera dihabiskan. Lalu mengapa demikian? Karena saya pribadi dari memulai usaha 2010 hingga sekarang saat ini saya selalu menjaga dengan kualitas produk saya. Yang pertama, saya menggunakan kualitas dari rasa manis yang asli dari gula tanpa bahan pemanis atau bahan campuran lainnya. Yang jelas-jelas ini benar-benar murni dari gula asli manisnya. Lalu saya juga mengambil dari manis dari buah itu tersebut, contohnya seperti belewah dan melon. Saya mengambil juga manisnya melalui sari buahnya asli, bukan dari kayak pewarna mungkin atau sari buahan yang dijual di pasaran. Saya tidak menggunakan bahan-bahan tersebut, tapi saya menggunakan bahan asli dari buah-buah tersebut. Dan saya juga menjunjung tinggi kualitas dari produk yang saya perjualbelikan, meliputi dari kualitas bahan, kualitas buah yang saya pakai, kebersihan, kehigienisan. Saya sangat menjunjung tinggi itu, dan itu kenapa usaha saya masih bisa berdiri hingga saat ini dan memiliki beberapa mungkin dan bahkan banyak konsumen pelanggan tetap saya yang setiap tahun pasti membeli usaha saya setiap saya menjualkan sebuah minuman yang saya produksi ini. Lalu mulai setengah tahun ke belakang ini hingga 1 tahun, kurang lebih 1 tahun hingga setengah tahun lah, saya juga sudah mulai membuat jualan saya ini yang awalnya berusaha online saja melalui PO dan hanya pesan-pesan antar, namun saya juga sudah mulai untuk menjualkan secara setiap hari dengan intens. Yang saya usaha ini saya buka dan saya titipkan di pasar tempat lokasi saya tempat berjualan. Di situ keunikannya saya buka mulai pukul 5 pagi, dan untuk tutupnya sendiri kalau pagi itu kalau di pasar ya mengikuti jam operasional kerja di orang-orang di pasar ini, jam 9 jam 10-an, sekitar kurun waktu jam segitu. Lalu setelah itu saya tetap berjualan di rumah dan membuka minuman di rumah. Jadi
orang-orang juga bisa membeli langsung lewat saya atau lewat tempat dimana saya menitipkan minuman saya ini. Nah, saat ini mari kita saksikan bersama mengenai setiap proses tahapan yang saya lalui, yang saya lakukan untuk melakukan proses pembuatan es dari nol hingga akhir ini. Yang saya maksud adalah akhir dimana saya menjualkan ke para konsumen saya atau pelanggan saya secara setiap hari, atau pesan antar saya juga menerima. Dan mari kita saksikan, berikut merupakan cuplikan dari proses pembuatan saya. Kita dapat saksikan bersama, ini adalah proses pembuatan dari brewa. Kita mulai dari pengupasan buah hingga ke bijinya, lalu lanjut di penyaringan bijinya, mengambil sari-sarinya, lalu ini merupakan proses dari pengorokan brewa itu sendiri, lalu sari dan gula dimasukkan. Setelah itu merupakan pembuatan dari es koktail berisi cipang, nanas, dan pepaya. Lalu ini merupakan tahap pembuatan dari cincau atau kopi cincau, juga sama proses pembuatannya. Kita masukkan gula, lalu kita rendam dalam beberapa menit. Setelah diaduk, lalu ini merupakan proses dari pembuatan kopi cincau, karena lagi pembuatan cincau juga sama. Kita aduk dan kita diamkan sebentar. Lalu ini proses pembungkusan yang saya biasa lakukan, yaitu menggunakan plastik. Lalu diikat. Nah, ini waktu lokasi saya berjualan pada puasa mulai dari 2010 hingga sekarang. Ini lokasi saya berjualan es ini merupakan lokasi di mana saya berjualan pagi juga bertepatan di lokasi tersebut. Lalu ada ini waktu saya ikuti expo, ini proses tahapan saya saat menjualkan di lokasi pasar yang biasa saya titipkan di jajaran pasar, tempat jajaran pasar dengan pemilik bernama Mbak Tun Jajan. Ini saya antar setiap hari pukul 5 pagi menyesuaikan saat jam saya buka dasar. Ini merupakan es yang saya jualkan. Ada pemahan botol untuk saat ini. Ini saya beli salah satu produk dari es buah 4R. Ya, ini salah satu produknya yaitu kopi cincau. Oke, ini sangat enak, terjangkau, harganya 10.000 aja. Kemarin saya nyoba dikit-dikit enak, makanya saya beli lagi nih, beli 2. Oke, thank you Kak. Merupakan testimoni dari pelanggan saya. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, saya ingin mohon maaf dan sekian, terima kasih.